Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，欢迎回到我的 YouTube 视频。Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali pada video YouTube saya kali ini. 今天我们上第5课, jadi tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang kelima. 那就是关于 yaitu tentang 图书馆在哪儿？ 首先，我们复习上一课的课文。Sebelumnya, kita mengulang kembali teks yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. 你们自己读吧, kalian baca sendiri ya. Nah, 那现在我们学习新的生词，下面的生词就是关于各种各样的地方。Sekarang kita mempelajari kosakata baru. Kosakata yang ada di bawah ini yaitu kosakata yang berkaitan dengan bermacam-macam tempat. Nah, 现在你们跟着老师读, kalian ikuti cara membaca 老师。请问图书馆在哪儿？就那儿。食堂。流水商。宿舍。Nah, berikut adalah arti dari kosakata yang barusan kita baca. Yang pertama itu adalah 请问. 请问 itu artinya numpang tanya. Namun perlu saya beritahu pada kosakata 请问 ini, jika wen-nya ini kalian salah pelafalan, misalnya kalian menggunakan nada 2, misalnya 请问, maka kalian akan rawan dengan pelecehan. Mengapa saya katakan dengan rawan pelecehan? Karena ketika wen ini berubah menjadi nada 2, dia maknanya juga berubah menjadi cium. Jadi ketika kalian salah melafalkannya, misalnya cium, maka kalian meminta orang mencium kalian. Nah, seperti itu. Hanya sekedar informasi mengenai akibat dari salah pelafalan nada. Selanjutnya, 图书馆. 图书馆 itu jelas adalah perpustakaan. 在 dalam bahasa Indonesia yaitu artinya di. Biasanya sering diikuti dengan kata keterangan yang menyatakan tempat. Selanjutnya, 哪儿. 哪儿 itu artinya mana. Nah, perlu kalian ketahui, ini 哪儿 adalah kata yang terdiri dari na dan agar pelafalannya menjadi simpel, maka disingkat menjadi nar, padahal dia terdiri dari 2 suku kata. Selanjutnya, ciu. Ciu itu kalau dalam kalimat dia menyatakan bahwa itu dijawab dengan segera, artinya segera atau lantas. Nah, selanjutnya, nar. Nar ini hampir sama dengan nar tadi kalau dari segi huruf dan Hanyu pinginnya, akan tetapi
nar ini dengan nada 4, artinya sana, di sana, sana. Nah, kalau dia pakai nada 3 artinya itu di mana. Kalau dia pakai nada 4 artinya itu sana. Nah, jadi cukup kalian tahu dalam bahasa Mandarin ketika berubah nada maka maknanya juga berubah. Selanjutnya, 食堂，食堂，你们每天在食堂吃饭。Kalian setiap hari makan di kantin. Nah, setiap sekolah pasti ada 食堂 atau kantin. 留学生，留学生 adalah pelajar asing. Misalnya kalian suatu saat berkuliah di luar negeri, maka status kalian adalah 留学生 atau pelajaran asing. Pelajar asing maksudnya. 宿舍, selanjutnya 宿舍. Nah, setiap sekolah ada atau perguruan tinggi biasanya ada 宿舍, asrama atau kos. 接下来的生词，你们再跟着老师读吧。Kosakata selanjutnya, kalian ikuti cara membaca langsung lagi ya. 办公室，办公室。楼，楼。邮局，邮局。银行，银行。医院，医院。商店，商店。书店，书店。知道，知道。去，去。Nah, berikut adalah arti dari kosakata yang kita baca barusan. Yang pertama itu 办公室. 办公室 itu adalah kantor, baik itu kantor di sekolah, kantor tempat kerja, asal itu kantor, yaitu maka dia dalam bahasa Mandarinnya 办公室. Selanjutnya, lou. Lou itu artinya gedung, building. Selanjutnya, youju. Youju itu adalah kantor pos. Yinhang. Yinhang itu artinya bank. Nimen zai yinhang huan qian. Kalian menukar uang di bank misalnya. Yiyuan. Yiyuan itu adalah rumah sakit. Shangdian. Shangdian itu adalah pasar. Shudian. Shudian adalah toko buku. Bagi kalian yang suka membaca buku, tidak asing dengan Shudian. Terus, zhidao. Zhidao itu adalah kata kerja yang artinya mengetahui. Selanjutnya, Qu. Qu itu artinya pergi. 接下来语音主事 phonetics explanation atau sedikit penjelasan mengenai pelafalan. Yang pertama itu mengenai huruf U. Ketika kalian menemukan huruf U dalam sistem pelafalan atau hai pinyin, maka jangan dibaca U, tapi selipkanlah huruf W di depannya. Jadi langsung dibaca U. Jadi huruf U dalam hai pinyin itu dibaca Wu. Wu. Nah, yang ini juga walaupun di depannya diawali dengan huruf U, maka itu langsung dibaca Wan.
Jadi ini tidak dibaca uan seperti dalam pelafalan bahasa Indonesia biasanya, tapi langsung dibaca wan. Nah, jadi pada dasarnya huruf U dalam pelafalan bahasa Mandarin itu adalah wu. Selanjutnya, perubahan nada pada angka 1 atau I. Jadi ini khusus untuk angka 1 yang memiliki nada 1 pada huruf I. Yang pertama itu ketika angka atau huruf I bertemu atau diikuti dengan kata yang bernada 4, misalnya ke, seperti ini kan. Jadi kalau kita baca dengan kaku itu jadinya ike, tapi menurut pelafalan atau peraturan dalam Hanyu Pinyin dia berubah menjadi ike. Jadi yang tadinya ada 1 ketika bertemu dengan kosakata yang bernada 4, dia huruf I-nya itu jadi nada 2. Sedangkan kosakata yang bernada 4-nya itu tetap. Nah, jadi ini ike, jadi berubah ike. Ike. Nah, selanjutnya ketika nada 1 pada kata I atau angka I bertemu dengan kosakata yang memiliki nada 1 pula, maka nada 1 yang tadi berubah menjadi nada 4, seperti ini. Kalau dibaca secara kaku kan, even. Nah, jadi dia berubah menjadi even. Mungkin sebelumnya pada materi sebelumnya kalian bertanya-tanya mengapa Laushe membacanya tidak konsisten, kadang nada 1, kadang nada 4, kadang nada 2, karena beginilah peraturannya. Ketika dia diikuti dengan nada lain maka dia ada perubahan khusus untuk huruf I atau angka I. Kalau kosakata lainnya yang bernada 1 itu tidak berlaku, khusus untuk angka ini saja. Nah, seperti ini. Iping. Nah, sebelumnya Laushe membacanya dengan iping. Iping. Jadi dibaca dengan iping. Jadi kalian tidak perlu bingung lagi. Ini juga berlaku untuk ketika nada 1 diikuti dengan kata yang bernada 3. Maka dia berubah menjadi nada 4. Ipan. Nah, seperti ini. Pokoknya selain dia bertemu dengan nada 1, 2, 3, maka yang berubah jadi nada 2, khusus huruf ini saja. Jadi saya harap kalian punya waktu untuk memahami ini sangat mudah sekali. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan beberapa tempat wisata yang wajib dikunjungi jika kalian ke Tiongkok. Yang pertama itu Tiananmen. Tiananmen ini juga disebut dengan gerbang surgawi. Ini merupakan gerbang yang berhubungan dengan Forbidden City atau Kukong. Nah, itu ada Tiananmen, salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Tiongkok. Nah, ada Tiananmen, ada Kukong. Kukong ini merupakan Forbidden City ya, kota terlarang yang di depannya tadi ada Tiananmen, jadi dia terhubung dengan Kukong. Nah, seperti itu. Destinasi selanjutnya itu ada Yiheyuan atau Summer Palace, istana musim panas. Itu seperti ini nampakannya. Terus yang menjadi landscape terbaik yang merupakan bagian dari Yiheyuan atau bagian dari istana musim panas ini adalah Kunming Lake atau Danau Kunming. Ini merupakan satu bagian. Nah, selanjutnya kalian pasti sudah pada tahu, Nimen tahu lah Pak. Ini ada Changcheng, yaitu Great Wall atau tembok besar Tiongkok. Changcheng. Nah, semoga
suatu saat kalian bisa berkunjung ke sini. Nah, 现在我们学习课文. Sekarang kita sudah masuk kepada teks, di mana teks di bawah ini merupakan percakapan. Nah, 现在你们跟着老师读吧. Sekarang kalian ikuti cara membaca 老师. 请问图书馆在哪儿？请问图书馆在哪儿？就在那儿。请问邮局在哪儿？请问邮局在哪儿？对不起，我不知道。对不起，我不知道。你去哪儿？你去哪儿？我去天安门。我去天安门。Nah, 我们下课了. Akhirnya pelajaran kita selesai juga pada materi ini. Saya sarankan kalian banyak-banyak latihan mengenai pelafalan agar bisa berbicara dengan lancar. Jadi saya tekankan sekali lagi, kunci keberhasilan mempelajari bahasa yaitu banyak-banyak belajar. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup. Nah, selanjutnya akan disusul dengan beberapa tugas. Kita komunikasikan saja di grup. Untuk kurang dan lebihnya pada video ini saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家.